Pemanfaatan biomasa hutan tanaman energi sebagai substitusi sebagian bahan bakar batu bara pada PLTU Bukit Asam dalam program co-firing diharapkan dapat menciptakan akselerasi energi hijau dan mendukung energi baru terbarukan. PLTU Bukit Asam terus melakukan transformasi penggunaan energi baru terbarukan. Salah satunya melalui penggunaan sodas, biomasa dari limbah industri kayu yang dicampur dengan batu bara sebagai energi penggerak utama. Sejak diuji cobakan pada tahun 2021, sodas sebagai bahan campuran hanya digunakan sebanyak 3%. Sementara pada tahun 2025 ini, penggunaan sodas di PLTU Bukit Asam mencapai 10% atau 80-100 ton per hari. Penggunaan sodas per tahun mencapai 20.000 ton. Setelah dicampur dengan batu bara, ditargetkan dapat menghasilkan listrik 12,1 gigawatt per hours. PLTU Bukit Asam sendiri saat ini sudah menghasilkan 9,7 gigawatt per hours, mampu menurunkan tingkat emisi SO2 dan NOx di atas 30 ppm dibandingkan dengan penggunaan batu bara murni. Yang jelas berarti ada penggunaan batu bara, terjadi pengurangan, kurang lebih sesuai dengan persentase dari co-firing itu sendiri. Kalau penggunaannya 3%, maka ada berkurang 3%. Kalau penggunaan co-firing sebesar 10%, kurang lebih pengurangan batu bara bisa berkurang sampai 10%. Memang kendalanya saat ini adalah beberapa pemasok berebutan dengan pembangkit-pembangkit lain, terutama yang di Pulau Jawa yang membutuhkan biomas yang sangat besar. Tapi alhamdulillah saat ini kami masih bisa berkontribusi melaksanakan co-firing dengan tiap hari dengan kontinu, dengan rutin, sehingga kita bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, tentunya energi bersih yang diberikan oleh PLTU kita. Program co-firing ini merupakan salah satu langkah mendukung akselerasi energi hijau, di mana PLTU harus tetap mempertimbangkan formulasi dalam penggunaan biomas, sodas, agar tidak membebani biaya operasional dan perawatan PLTU. Selain itu, akselerasi energi hijau biomas sodas ini dapat melibatkan masyarakat dalam penyediaan bahan baku untuk program co-firing. Ini memang salah satu langkah kan, kita bagaimana berkontribusi untuk bisa menghasilkan kegiatan pembangkitan yang rendah emisi. Nah itu semestinya. Jadi energi hijau itu semestinya energi yang berorientasi untuk benar-benar berorientasi terhadap keberlangsungan terhadap lingkungan Jadi peduli lingkungan ini yang akan ditonjolkan semesti itu Nah kalau kita lihat semestinya salah satunya ini seberapa besar energi yang digunakan saat ini kontribusinya terhadap emisi. Nah nanti pembandingnya itu apabila menggunakan co-firing ini kan, kalau nanti ini bisa berhasil maksud saya, sehingga ini menjadi bagian dalam rangka konservasi batu bara. Jadi batu bara kita cadangan yang saat ini tidak kita kita eksploitasi besar-besaran, tetapi bisa sebagai generasi yang akan datang itu. Pemanfaatan sodas dalam pengelolaan energi baru terbarukan memberikan peluang ekonomi baru bagi pengrajin kayu, seperti diungkapkan Gandhi. Sebagai pengrajin kayu, dirinya menyambut baik penggunaan biomas, khususnya limbah kayu, sebagai campuran bahan baku energi penggerak PLTU. Selama ini, limbah kayu tidak bermanfaat, dibuang dan dibakar, serta digunakan untuk media tanam. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang bisa dijadikan bahan bakar ke batu bara, ya berarti kita sudah ada tambahan nilai ekonomis, Pak. Selama ini limbah kayu ya kami bakar sebagian. Ada lagi sebagian yang masyarakat sekeliling kita yang perlu untuk kerajinan anak sekolah atau untuk ayam ternak lah gitu kira-kira. Jadi kadang-kadang ya bisa dipakai untuk itu, tapi kebanyakan ya kita bakar di luar gitu, Pak. Selain mendukung penggunaan energi hijau, program co-firing ini dapat mewujudkan energi andal ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mendukung kedaulatan energi di Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.